Shalom sahabat pendidikan Kristen. Hari ini saya sedang berada di The Blooms Garden di Bedugul. Dan dari tempat ini saya ingin membahas dan melanjutkan hukum sukses yang keempat, yang Alkitab katakan jika kita ingin sukses dalam hidup kita. Hukum yang keempat dimaksud adalah hukum fokus. Saya mengambil dari 1 Korintus 9 ayat 26 yang berbunyi demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ketika kita memiliki peluang dan kesempatan, disertai dengan hikmat Tuhan, kita bisa memilih dan memilah mana yang terbaik untuk kita. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum visi, dan hukum yang keempat adalah fokus. Tanpa fokus mengerjakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita berupa peluang kesempatan, kita akan gagal. 1 Korintus 9 ayat 26 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus fokus mengerjakannya. Jangan seperti seorang petinju yang memukul tanpa arah yang jelas. Jangan menjadi seperti orang yang berlari tanpa tujuan. Ketika kita berlari tanpa tujuan, kita tidak ubahnya seperti perahu yang berlayar tanpa arah yang jelas. Dengan tanpa arah yang jelas, kita akan berlayar tanpa tujuan. Ketika ada angin pun kita akan menganggapnya tidak berguna sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fokus menjadi penting dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Ketika kita hendak fokus melakukan sesuatu, pastilah ada hal-hal yang harus kita korbankan. Di dalam Injil Matius, di situ dikatakan bahwa ada seorang pedagang yang mencari-cari mutiara yang sangat berharga. Kian kemari dia mencari mutiara itu, dan ketika ia mendapatkannya, menemukan mutiara itu, lalu ia menjual seluruh barang-barangnya, kemudian membeli dari mutiara itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fokus dalam mengerjakan sesuatu membutuhkan pengorbanan. Kadangkala kita harus meluangkan waktu lebih banyak, bekerja lebih keras. Kadangkala juga kita harus mengorbankan sedikit dari waktu keluarga kita, waktu komunitas kita, waktu bersosialisasi. Atau kita mengorbankan keuangan kita, investasi kita untuk kita fokus dalam mengerjakan sesuatu. Nah, Alkitab sudah menjelaskan bahwa mengerjakan sesuatu, mengerjakan peluang yang Tuhan berikan butuh pengorbanan. Tidak dengan mudah bahwa peluang itu akan menjadi sesuatu yang berharga di masa depan tanpa upaya yang kita kerjakan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-24, di situ dikatakan bahwa jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan kemudian menjadi mati, maka biji gandum itu akan tetap satu saja dan jumlahnya akan tetap sama. Tetapi ketika biji gandum itu kemudian jatuh ke tanah, menjadi hancur lalu tumbuh tunas baru, maka dari tunas itu akan menghasilkan biji-biji lain yang lebih banyak lagi. Demikian juga dengan pengorbanan kita. Pengorbanan adalah sebuah investasi yang kita kerjakan untuk kita fokus mengerjakan sesuatu, untuk mengerjakan peluang yang Tuhan izinkan, mengerjakan peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, tanpa ada pengorbanan, tanpa ada fokus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan berantakan di tengah jalan. Dalam kita fokus mengerjakan sesuatu, kita juga dituntut untuk berpikir positif. Meskipun kita fokus mengerjakan sesuatu, tentu ada banyak sekali tantangan, hambatan yang datang kepada kita untuk menjadi sukses. Kolose 3 ayat 2 berkata bahwa pikirkanlah perkara-perkara di atas. Kemudian di Filipi dikatakan bahwa pikirkanlah semua yang baik, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Dengan kata lain bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita harus fokus untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kita harus fokus pada perkara-perkara yang di atas. Kita harus fokus pada perkara-perkara yang lebih baik. Kalau hari ini kita belum fokus mengerjakan sesuatu, maka sukses itu masih jauh dari kita. Semakin kita bergerak kepada tujuan, semakin kita bergerak kepada fokus yang akan kita kerjakan, maka kita akan jauh lebih dekat kepada
tujuan yang kita hendak capai. Oleh sebab itu, jangan fokus kepada apa yang tidak ada. Jangan fokus kepada apa yang menjadi kelemahan kita. Jangan fokus pada apa yang tidak mampu kita kerjakan. Semakin engkau fokus pada sesuatu yang tidak ada, itu artinya Anda semakin fokus pada sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang ada pada Anda, kerjakanlah apa yang Anda mampu kerjakan, sehingga dengan demikian Anda akan semakin dekat dengan tujuan yang hendak Anda capai. Kiranya uraian kali ini memberkati saudara sekalian.